Pada tanggal 17 Agustus 1945, waktu dini hari Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta serta para perwakilan golongan pendukung kemerdekaan masih berkumpul. Saat setelah kesepakatan penandatanganan teks proklamasi terwujud. Naskah proklamasi yang selesai ditulis tangan oleh Soekarno selanjutnya diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dan setelah selesai dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, kemudian diberikan kepada Soekarno. Setelah penandatanganan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta, kemudian timbul persoalan mengenai bagaimana proklamasi itu diumumkan kepada rakyat di seluruh Indonesia dan dunia. Bagaimana jika besok kita umumkan pada rakyat untuk berkumpul di lapangan Gadai dalam rangka menyaksikan pembacaan proklamasi? Tidak, lebih baik dilaksanakan di pemukiman saya di Pegangsaan Timur. Depan rumah saya cukup luas untuk menampung ratusan orang. Untuk apa kita maju-maju insiden? Lapangan kita ada adalah lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur penguasa-penguasa militer sebelumnya akan menimbulkan bentrokan. Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56 sekitar pukul 10. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Semua golongan yang hadir dan mengetahui keputusan rapat segera bertindak, terutama golongan muda. Mereka bergerak kian kemari mengadakan hubungan dengan anggota-anggota golongannya dan mengerahkan rakyat ke rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Hari Jumat pagi, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, suasana ramai terlihat di sepanjang Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tempat akan dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wilapa, tolong kamu siapkan peralatan upacara seperti mikrofon dan alat pengeras suara lainnya. Siap, saya akan segera mempersiapkan alat tersebut dan memasangnya. Tampaknya selain mikrofon dan alat pengeras, kita memerlukan tiang untuk mengibarkan bendera. Iya, benar. Kita memang memerlukan tiang bendera untuk berkibarnya bendera saat proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu Suhud, tolong kamu carikan tiang untuk mengibarkan bendera. Baiklah, saya akan mencarinya dan langsung memasangkannya di depan teras Bung Karno. Ketika mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, acara belum juga dimulai. Para pemuda dan rakyat yang berdiri menunggu sejak pagi mulai tidak sabar. Mereka yang diliputi suasana tegang, berkeinginan keras agar pembacaan proklamasi segera dilakukan. Mereka mendesak Dr. Muwardi untuk mengingatkan Bung Karno bahwa hari telah siang. Karena desakan itu, Dr. Muwardi memberanikan diri untuk menemui Soekarno yang sedang beristirahat di kamarnya karena terserang sakit malaria. Maka sembuh Kang Mas. Terima kasih ya, istriku. Bagaimana Kang Mas? Apakah sudah membaik? Alhamdulillah sudah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Dokter Muwardi? Apakah saya dapat menemui Bung Karno? Bisa, baiklah mari saya hantarkan ke kamar Kang Mas. Baiklah. Kang Mas, ada Dokter Muwardi ingin menemuimu. Oh iya, sudah masuk aja. Baiklah. Maaf Bung, para pemuda dan rakyat meminta agar Bung Karno segera membacakan naskah proklamasi sekarang juga. Sekarang, dan Bung Hatta. Iya Bung, sekarang. Saya rasa Bung Karno dapat membacakan naskah proklamasi sendiri dan tanpa didampingi oleh Bung Hatta. Sebab naskah proklamasi telah ditandatangani oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta.
saya tidak akan membacakan proklamasi tanpa Bung Hatta. Jika Mas Muwardi tidak sabar menunggu, silahkan baca sendiri. 5 menit sebelum acara dimulai, Hatta datang. Ia langsung menuju ke kamar Soekarno. Kedua pemimpin itu keluar bersama, menuju tempat upacara. Upacara berlangsung tanpa protokol. Segera, Latif menyiapkan barisan dan mempersilahkan Soekarno untuk membacakan proklamasi. Sebelum membacakan proklamasi, Soekarno memberikan sedikit pidatonya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mari Bu, mari. Timothy, tolong ini kibarkan bendera. Baik Bu, saya akan menyiapkan pasukan untuk mengibarkan bendera. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang sudah merdeka. Merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan meridhoi kemerdekaan kita itu. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera
yang dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Ketika bendera dinaikkan secara perlahan-lahan, dengan spontan, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera siap.